Selamat datang di mata kuliah Multimedia Online. Dalam mata kuliah Multimedia Online ini, kita akan berfokus pada satu pokok pembahasan yang berkaitan dengan multimedia berbasis web. Multimedia berbasis web ini kita akan lebih fokus lagi pada satu topik yang disebut dengan kanvas HTML. Nah, kita akan belajar tentang apa itu kanvas HTML dan bagaimana memulai membangun sebuah sistem atau aplikasi menggunakan kanvas HTML. Yang pertama perlu dilakukan untuk mempelajari kanvas HTML ini adalah kita mencari referensi yang kira-kira bisa untuk kita jadikan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi berbasis web untuk membangun aplikasi multimedia. Referensi ini cukup menarik ya, karena di sana disajikan topik-topik yang cukup simple ya, dan kita bisa melakukan try it yourself. Jadi kita bisa melakukan uji coba tanpa kita harus melakukan instalasi di dalam lokal komputer kita. Oke, kita langsung pada fokus pembahasan kita, yaitu mengenai kanvas HTML. Kanvas HTML itu pada prinsipnya adalah sama dengan aplikasi HTML biasa. Ingat, HTML itu adalah markup language ya, hypertext markup language. Jadi di sana tidak bisa melakukan kondisional, logika, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu HTML harus dimasukkan dengan bahasa pemrograman lain. Di antaranya yang paling penting adalah JavaScript dan juga CSS untuk melakukan styling tampilan HTML kita. Oke. Nah, struktur HTML itu paling dasar adalah seperti ini ya. Jadi ada doc type-nya HTML, kemudian tagar utamanya adalah HTML. Di sini ditutup dengan HTML. Di dalamnya ada komponen head ya. Ini komponen head, dan di dalam HTML juga ada komponen body. Oke, itu struktur utama dari dokumen HTML. Lalu bagaimana membuatnya? Sangat sederhana sekali. Kita bisa membuat dokumen HTML itu menggunakan editor kode yang kita miliki ya. Terserah apapun itu, misalnya VS Code dan lain-lain. Teman-teman bisa melakukan kodifikasi menggunakan itu. Tapi kalau misalnya VS Code tidak tersedia di dalam komputer teman-teman, maka kita juga bisa melakukan pemrograman itu menggunakan text editor yang lain, misalnya Notepad. Oke, saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu tidak menggunakan VS Code atau editor yang lain, tapi saya akan demonstrasikan menggunakan editor yang simple saja. Saya sudah memiliki dokumen menggunakan text editor yang sangat sederhana. Di Windows mungkin Anda dapat menggunakan Notepad. Kalau di Linux saya menggunakan gedit ya, gedit. Nah, kita akan mencoba cara untuk membuat dokumen HTML paling sederhana. Misalnya kita dari referensi ini ya, kita copy, kemudian kita masukkan ke gedit yang kita punya. Oke, misalnya ini sudah, kemudian kita simpan ya dengan nama new gini my HTML. Oke, my web.html itu. Kemudian kita jalankan dengan cara mengeksekusi file ini dijalankan di browser kita. Kita cari dokumennya di mana. Saya tadi disimpan di sini, kemudian di HTML beginner. Ini ya, myweb.html, open with Google Chrome atau Mozilla Firefox yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Oke, ini adalah tampilan HTML, dokumen HTML yang tadi berhasil kita buat ya. Isinya adalah this is heading, this paragraph, dan seterusnya lah ya. Nah, ini adalah dokumen paling sederhana yang bisa kita buat di dalam HTML. Hal lain yang bisa kita lakukan di dokumen HTML adalah melampirkan style set atau CSS. Melampirkan style set atau CSS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menuliskan style set langsung di dalam dokumen
Dan yang kedua, bisa melakukan style set dengan cara memanggil file CSS dari luar dokumen HTML yang kita miliki. Kita akan mendemonstrasikan dua cara itu. Yang pertama, kita buka dulu ya. Nah, sekarang kita akan buka ini menggunakan VS Code yang saya punya. Teman-teman juga bisa melakukan editing menggunakan editor yang mungkin teman-teman miliki. Kita buka dulu, open folder ya. Kita arahkan ke folder yang kita miliki, folder kerja kita. Oke, saya sudah berada di folder yang kita miliki tadi. Saya buka myweb.html. Oke. Di sini ada dokumen yang barusan kita punya ya. Nah, saya akan melakukan styling sederhana menggunakan CSS yang bisa kita tuliskan di dalam dokumen yang kita miliki. Caranya adalah dengan melampirkan tag HTML style begini, gitu ya. Kemudian misalnya kita bikin satu kelas ya, satu kelas namanya judul begitu ya. Kelas itu dengan tanda titik. Di teknologi web ini sudah diberikan ya. Misalnya judul, font size-nya misalnya 32 pixel, kemudian color-nya kita pakai green gitu ya. Oke. Kemudian paragraf misalnya begini, font size-nya misalnya 14 pixel, kemudian color-nya kita pakai gray. Oke, kita terapkan styling itu di dalam tag HTML yang akan kita target. Misalnya judul kita kasih nama class gitu ya, judul, kemudian paragraf ini kita tambahkan dengan nama kelasnya adalah paragraf. Oke. Oke, begini ya. Nah, nama kelas ini dimasukkan di dalam tagar HTML yang kita punya. Kita simpan ya. Kita simpan, coba kita lihat perubahannya. Oke. Perubahannya seperti itu. Jadi styling yang pertama, cara yang pertama adalah dengan melakukan penulisan langsung di dalam dokumen HTML yang kita miliki. Cara yang kedua bisa kita lakukan dengan cara memanggil file CSS di source yang lain. Caranya kita buat dulu gini ya, misalnya style.css. Nah, ini kita tidak lagi bersinggungan dengan dokumen HTML, tapi kita melakukan penulisan style set yang nanti akan digunakan di HTML di file yang lain, tidak di dalam dokumen HTML yang kita miliki. Oke ya, kita pindahkan misalnya style set yang tadi sudah kita tulis. Oke, ini kita pindahkan begini. Oke ya, kita simpan dulu. Kita masuk ke style yang tadi. Oke ya, kita simpan. Nah, ini sudah kita pisahkan di file dokumen HTML yang lain. Nah, kita akan memasukkan HTML style set itu ke dalam dokumen yang kita miliki. Jadi kita panggil saja. Untuk melampirkan file CSS dari luar dokumen HTML, kita bisa menggunakan tagar link begini ya. Link href-nya itu lokasi filenya. Kita coba, kita panggil reload. Oke. Style set masih berjalan dengan cara pemanggilan file CSS dari luar dokumen HTML kita. Selain dokumen CSS, ada lagi dokumen JavaScript yang itu sangat penting di dalam kita membangun multimedia berbasis web.
Bisa juga kita include-kan di dalam dokumen HTML kita. Caranya ada dua, sama dengan kita melampirkan file CSS di dalam dokumen HTML kita. Melampirkan file JavaScript di dokumen HTML juga ada dua cara. Ya, cara yang pertama yaitu dengan menuliskan script HTML langsung di dalam dokumen HTML kita. Yang kedua, kita juga bisa melakukan pemanggilan file JavaScript dari luar ke dalam dokumen HTML yang kita miliki. Kita akan demonstrasikan dua cara itu. Cara yang pertama, kita bisa melakukan penulisan langsung di dalam dokumen HTML kita. Kalau style set tadi kita masukkan di dalam di dalam tag head, nah JavaScript ini agak sedikit berbeda karena yang direkomendasikan untuk menuliskan HTML adalah di dalam body sebelum sebelum tutup body paling akhir. Jadi kira-kira di sini. Oke ya, kita tuliskan script begini. Nah, paling recommended adalah dengan cara seperti itu. Karena script HTML itu adalah cara untuk script HTML itu bisa memanggil dan mengeksplorasi konten dari HTML, kemudian kita bisa melakukan modifikasi dari konten HTML yang kita miliki. Misalnya kita bisa melakukan penggantian CSS lewat JavaScript, kita juga bisa menghilangkan elemen di dalam body di JavaScript. Oleh sebab itu, sebaiknya file dokumen HTML itu terbaca semuanya, baru script HTML itu menyusul di belakangnya. Itu cara yang paling recommended ya untuk menuliskan script HTML yang kita miliki. Oke. Nah, JavaScript itu adalah basic language dari kanvas HTML. Jadi, kanvas HTML itu memang berada di dalam dokumen HTML, tapi yang menjalankan semuanya itu adalah JavaScript. Nah, kita akan mempelajari dulu apa itu JavaScript di dalam dokumen HTML. JavaScript di dalam dokumen HTML ini sangat powerful untuk kita membangun sebuah website, apalagi memasukkan unsur multimedia di dalamnya. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana powerfulnya JavaScript untuk aplikasi web kita, apalagi berbasis multimedia. Oke, kita punya satu dokumen HTML begini ya, dan saya tadi sudah menjelaskan bagaimana JavaScript kita include-kan di dalam dokumen HTML. Nah, saya akan membuat satu atribut lagi di sini ya, di dalam heading 1 ya, misalnya dengan nama heading begitu. Nah, di dalam JavaScript kita bisa membuat variabel, misalnya begini, var heading gitu ya. Dokumen get element by ID heading. Nah, kode JavaScript yang baru saja saya tuliskan itu akan mengambil salah satu elemen HTML dengan nama ID heading. Tadi sudah saya buat nama ID heading. Oke ya. Selanjutnya kita juga bisa membuat misalnya begini, inner HTML. Kita ganti dengan selamat datang dunia kreatif. Gini, dunia digital kreatif. Oke ya. Saya sudah ganti. Skenario-nya adalah membaca tag HTML dengan ID heading, kemudian menggantinya dengan selamat datang dunia digital kreatif untuk inner HTML-nya. Kita coba. Selamat datang di dunia digital kreatif. Itu adalah salah satu cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh JavaScript untuk membantu kita membangun website yang lebih dinamis. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara untuk melakukan kodifikasi JavaScript, tapi dengan cara melakukan pemanggilan file JavaScript di luar dokumen HTML yang kita miliki. Caranya sama, mirip ya, caranya mirip dengan CSS yang tadi kita sudah buat. Yang pertama kita buat dulu
dokumen JavaScript ya. Misalnya app.js begitu. Nah, tadi kita sudah punya JavaScript yang sudah siap untuk dipakai. Saya cut saja di sini. Oke ya. Scriptnya saya hapus. Saya masukkan di app.js. Oke, saya masukkan di sini. Kemudian saya simpan. Nah, sekarang saya akan panggil app.js ini agar dia masuk ke dalam dokumen HTML yang kita miliki. Script ya, src app.js. Kita simpan. Kemudian kita coba. Oke, semuanya sudah beres. Jadi ada dua cara untuk memasukkan file JavaScript ke dalam dokumen HTML kita. Yang pertama adalah dengan cara menuliskan langsung di dalam dokumen HTML di bawah, di dalam body ya, tag body di HTML. Cara yang kedua adalah dengan cara melampirkan file JavaScript di luar dokumen HTML kita, kemudian dipanggil di dalam dokumen HTML kita. Sekarang kita akan mulai untuk memasukkan kanvas HTML di dalam dokumen HTML kita, sehingga dokumen HTML kita support untuk membangun aplikasi-aplikasi yang di dalamnya kita masukkan elemen-elemen multimedia seperti vektor. Kemudian kita bisa melakukan pemanggilan atau menciptakan animasi, video, dan lain sebagainya. Cara yang paling sederhana untuk menciptakan aplikasi kanvas HTML di dalam dokumen HTML kita adalah dengan cara memasukkan tagar kanvas di dalam body dokumen HTML kita. Kita contohkan. Kanvas begini ya. Jadi HTML5 dia memiliki tagar baru ya yang bisa kita gunakan untuk memasukkan elemen-elemen multimedia, yaitu kanvas. Oke. Di kanvas ini kita bisa menentukan width-nya itu berapa, misalnya 600 itu dalam pixel, kemudian height-nya misalnya 400, itu juga dalam pixel gitu ya. Oke, begini. Saya akan memasukkan juga di sini ya, style set yang tadi sudah kita buat, kanvas misalnya begini. Saya tentukan bordernya misalnya 1 pixel, kemudian solid, kemudian black. Oke, kita simpan, kita masuk ke sini lagi. Ingat ya, tadi style set CSS ini sudah saya include-kan di bagian sebelumnya di dalam dokumen HTML kita. Jadi kita tidak perlu memasukkan lagi kode-kode yang mengganggu ya di dalam kode-kode HTML kita. Oke, kita simpan dulu. Kita tes. Oke. Kanvas kita sudah jadi. Ini ada border begini ya. Itu artinya kanvas yang kita ciptakan sudah oke. Nah, tahap selanjutnya adalah menciptakan konteks. Jadi kanvas ini bisa dibilang itu seperti bingkai ya, seperti media yang nanti itu akan menjadi arena bagi kita untuk memasukkan elemen-elemen multimedia. Vektor, macam-macam sebagainya kita masukkan di dalam kanvas. Kanvas itu juga bisa kalau kita klik kanan begini ya, kanvas. Oke, di sini save image. Ya, save image. Jadi dia sifatnya adalah seperti image. Karena kita juga bisa mengekspor kanvas itu dengan gampang menjadi image. Nah, kanvas ini seperti halnya kanvas lukisan, fungsinya adalah media gambar. Jadi kita bisa menggambar vektor, image raster, dan lain sebagainya di dalam kanvas. Kita akan mulai untuk membuat kanvas. Kanvas itu dikendalikan menggunakan JavaScript ya, JavaScript. Oke, kita akan membuat ID-nya, misalnya my canvas. Tujuannya adalah agar mudah untuk melakukan identifikasi di dalam JavaScript ya. Kanvas sudah berhasil kita buat. Sekarang kita akan melakukan kodifikasi di dalam JavaScript. Oke, ini JavaScript yang kita punya. Yang tadi kita hapus saja. Oke, pertama kita harus membuat kanvas ya.
Canvas itu bisa diambil dari dokumen HTML yang kita punya menggunakan dokumen get element by ID. ID-nya tadi sudah kita buat ya, my canvas. Kita cek dulu. Yang saya panggil adalah my canvas. Yang tersedia di sini adalah my canvas. Oke, ya sudah sesuai. Oke, itu tahap pertama. Tahap kedua, kita menciptakan konteks. Oke ya, konteks. Jadi kanvas ini, oke, konteksnya apa? Konteksnya adalah 2 dimensi. Oke, sudah. Nah, kita akan membuat, misalnya, ini sudah berhasil, udah oke. Kita cek dulu ya. Nah, ini masih berjalan. Saya akan coba untuk menggambar sebuah persegi di dalam kanvas yang kita sudah setting. Caranya misalnya ini ya, gambar persegi ya, konteksnya kita gambar dengan fill rectangle. Ini sudah diberikan rambu-rambu untuk kita menuliskan kodenya. X itu berarti posisinya di mana, misalnya 200 pixel. Kemudian Y-nya itu, oke, begini dulu. 0, ya, posisinya di 0, koordinat X-nya 0, koordinat Y-nya 0. Kemudian ini width-nya itu 50 pixel misalnya, height-nya 50 pixel. Oke, kita simpan. Oke, di dalam kanvas dia sudah muncul satu objek, ya, objek persegi, posisinya adalah di 0, ini 0,0, ukurannya adalah 50 pixel kali 50 pixel. Oke ya, jadi tahu yang kita pahami betul adalah bahwa kanvas itu koordinatnya adalah dimulai dari 0,0, kemudian ke kanan ini adalah sumbu X, ke bawah itu adalah sumbu Y. Jadi kalau misalnya kita ganti dengan 100,100, koordinat X-nya 100, koordinat Y-nya 100, maka yang terjadi adalah begini. Oke, kalau kita ganti misalnya width-nya itu adalah 100, height-nya adalah 50, maka yang terjadi adalah begini. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa menggambar sesuatu, objek apapun itu, di dalam kanvas HTML menggunakan perintah-perintah sederhana dari kanvas HTML.